Pemirsa Anda menyaksikan Davos Update 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan membahas kemungkinan akuisisi Greenland dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan ini. Trump menilai Denmark tidak memiliki kemampuan memadai untuk melindungi wilayah otonom tersebut. Sementara itu, militer Denmark menyatakan kepada Reuters bahwa pasukan Denmark akan mendarat di Kangerlussuaq, Greenland bagian barat pada hari Senin sebagai bagian dari latihan militer bertajuk Arctic Endurance. Back on your Greenland plan? Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders, they're very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I got them to go 5% and pay as opposed to 2% and not. Sementara itu, Trump membawa delegasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat di tengah tensi global yang memanas. Kehadiran Trump terjadi hanya beberapa hari setelah ia mengumumkan tarif baru bagi negara Eropa yang menolak ambisi Amerika Serikat untuk mencaplok Pulau Greenland. Hal ini membuat pemerintah Denmark secara tegas memutuskan untuk tidak hadir dalam pertemuan tahun ini. Meski dihadiri 3.000 pemimpin lintas sektor, beberapa nama besar terpantau absen. Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga Presiden Brazil Lula da Silva tidak terdaftar dalam kehadiran resmi. Dari sektor teknologi, CEO Nvidia Jensen Huang dan CEO Microsoft Satya Nadella dipastikan hadir. Namun pendiri WEF, Klaus Schwab, dipastikan absen setelah mengundurkan diri pada April lalu. Indonesia sendiri mengirimkan delegasi kuat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Para investor kini menunggu pidato Trump pada hari Rabu mendatang yang diprediksi akan menentukan arah pasar global. Dan untuk mengetahui apa saja agenda hari kedua ini, rekan kami Syafinas Nasyar akan melaporkannya langsung dari Davos, Swiss. Ya, Syafinas, bisa Anda gambarkan bagaimana dinamika di Indonesia Pavilion hari ini, mengingat ada nama-nama besar seperti Presiden Trump hingga Kanselir Merz yang hadir di Kongres Utama, dan juga mungkin boleh diceritakan bagaimana posisi diplomasi ekonomi kita di tengah tokoh-tokoh dunia tersebut. Silakan, Syafinas. Ya baik, terima kasih Shinta dan juga Bunga. Tentunya saya masih melaporkan langsung dari World Economic Forum Davos, Switzerland. Dan seluruh rangkaian acara yang diikuti oleh Indonesia, khususnya di Indonesia Pavilion, sudah dilakukan dan dijalankan sejak hari ini jam 10 pagi waktu Swiss. Di mana hari ini tadi sudah dimulai diskusi bersama dengan beberapa narasumber dengan tema Crisis or Opportunity, Skills for 2030 Workforce. Telah hadir Menkomdigi Republik Indonesia Mutia Hafid, lalu juga diisi oleh Founder and Chief Executive Officer dari AI Academy Asia, lalu ada CEO and Co-Founder dari Teach for AI, Teach for All, dan juga hadir Rudi Salahuddin sebagai Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Lalu nanti akan ada diskusi yang diorganize langsung oleh Danantara dan dihadiri oleh beberapa Managing Director dari Danantara itu sendiri. Dan nanti juga masih akan ada lagi diskusi dengan tema Capital for Sustainability, Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets, dan dihadiri langsung oleh Bapak Heri Gunadi, CEO Bank BRI, Novita Widya, CFO dari Bank Mandiri. Maksud saya tadi Bapak Heri Gunadi, CEO dari Bank BRI, Novita Widya, CFO dari Bank Mandiri, serta Cathy Koch sebagai Presiden dan CEO dari TCW. Dan kemarin pemirsa, memang World Economic Forum sudah secara resmi dibuka dan diperkirakan sudah ada 3.000 peserta yang datang dari 130 negara. Dan diperkirakan masih ada 400 pejabat tinggi dan pimpinan politik diperkirakan juga akan hadir, termasuk 65 kepala negara dan pemerintahan, lalu 55 Menteri Ekonomi dan Keuangan, lalu 33 Menteri Luar Negeri, 34 Menteri Perdagangan dan Industri, serta 11 gubernur bank sentral. Para peserta utama yang juga diperkirakan akan hadir adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, lalu ada Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng, lalu Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich
Friedrich Merz, lalu Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa, lalu Presiden Suriah Ahmad Al-Shara, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan juga Presiden Argentina Javier Milei, dan tentunya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sudah memiliki sejumlah agenda hingga tanggal 22 Januari mendatang. Sementara esok sendiri Bunga dan juga Cinta, di tanggal 21 Januari agenda Menteri dari Investasi dan Hilirisasi BKPM sudah sangat padat sekali, dimulai dengan adanya one-on-one meeting dengan beberapa perusahaan, diantaranya adalah Glencore, perusahaan pertambangan dan juga pengolahan mineral. Lalu akan ada pertemuan dengan perusahaan otomotif yaitu Hyundai, dan juga akan ada dengan Embraer, dan tidak lupa akan ada pertemuan bilateral juga bersama dengan Perdana Menteri dari Bahrain. Lalu yang paling penting juga akan ada opening ceremony dari Indonesia Pavilion yang akan dibuka secara langsung bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Bapak Rosan Roslani. Lalu juga ada Menkomdigi, Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Geneva, serta Chairman dari Kadin. Lalu besok masih ada lagi sesi diskusi yang akan diikuti oleh Rosan Roslani, yaitu sesi bersama dengan Menkomdigi, diikuti lagi dengan sesi bersama dengan Pertamina. Simon Aloysius, CEO dari Pertamina akan hadir, lalu akan ada Anindya Bakri selaku Chairman dari Kadin, lalu Anderson Tanoto, Managing Director dari RGE Group, dan juga Arsyad Rashid selaku Komisioner dari Indika Energi. Dan besok akan menjadi momen penting juga bahwa Rosan Roslani akan hadir sebagai pembicara utama pada Kongres Utama dalam tema THK G20 Global Blended Finance Alliance Dialogue bersama dengan narasumber global. Di antaranya adalah Microsoft, Nvidia, dan juga Pegasus Capital Advisors. Dan akan dihadiri dengan momen penting bagi Indonesia, yaitu di Indonesia Night, di mana Indonesia Night akan menjadi agenda bilateral ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain yang dilakukan secara semi formal. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, menarik sekali. Terima kasih banyak kepada jurnalis CNBC Indonesia, Syafina Stasiar, dan juga juru kamera Adi Anono atas laporan langsungnya dari Davos, Swiss. Selamat bertugas kembali mengawal diplomasi ekonomi RI.